Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita masih dalam suasana peringatan Paskah. Peristiwa Paskah mengingatkan kita kembali akan kemenangan Kristus melawan kuasa dosa. Dia mulia, layak dipuji dan disembah. Mari kita muliakan namanya melalui pelengkap Kidung Jemaat 2. Bait pertama kita nyanyikan 2 kali. Mulia, mulia namanya. Kita akan ulang pujian kita. Kita nyatakan bahwa Yesus adalah Raja yang mulia. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus. Kemuliaan puji sembah.
tinggikanlah Rajamu Yesus, dialah selamanya, selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Engkaulah Allah yang menjadi Raja atas kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang sudah bangkit memenangkan kuasa dosa dan maut. Sehingga bersama dengan kebangkitan Kristus, kami orang percaya beroleh anugerah, pengampunan dosa, dan keselamatan. Kami bersyukur ya Bapa, karena kasih dan penyertaan-Mu Engkau telah mempersekutukan kami jemaat Tuhan. Untuk bersama-sama kami bertelut di hadapan-Mu, bersujud di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami dan sumber pertolongan kami. Sehingga kami ingin terus menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam kuat kuasa dan genggaman tangan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi atas kehidupan kami senantiasa tinggal di dalam pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tetap tinggal di dalam sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Namun kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan akan tuntun dan sertai, sehingga bisa sampai bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa mohon penyertaan, urapan kuasa-Mu di tengah-tengah peribadahan kami ini, sehingga boleh berjalan dengan indah. Kami sungguh-sungguh boleh menikmati kehadiran Tuhan atas kehidupan kami. Kami juga selalu menyerahkan segenap kehidupan kami dan pergumulan kami di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Jauhkan ibadah ini dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit. Sehingga ibadah ini di dalam kuasa nama Tuhan. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami juga belum bisa mewujud nyatakan kehendak Tuhan dengan sempurna. Masih banyak cacat, celah dan dosa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus yang bangkit sungguh membawa berkat dan anugerah. Oleh karena dengan selalu mengingat akan berkat-Nya, mari kita bersyukur, mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian dengan nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Berhidup menara
kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan ulang pujian ini sekali lagi, bahwa Yesus menjadi penyelamat kita. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Dia Allah yang ajaib. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyikan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh berkat-berkat-Mu nyata atas kehidupan kami ya Tuhan, bahwa di tengah kesulitan, keadaan kehidupan kami, tangan-Mu senantiasa memelihara kami, tidak pernah meninggalkan kami, mencukupi kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk kami semua. Sehingga ucapan syukur kami di tengah peribadahan ini bersama kami wujudkan. Di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan menjadikan kemuliaan nama Tuhan melalui semua bentuk tugas panggilan, pelayanan yang ada di gereja milik Tuhan di tempat ini. Ajar kami untuk selalu mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan di hati Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Persembahan ini juga sebagai bukti kami mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Sehingga kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu akan tercurah dan melimpah atas kehidupan kami, apapun situasi dan kondisi yang terjadi pada hari ini. Tetapi kasih karunia-Mu akan Kau nyatakan bagi kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga akan dengarkan firman-Mu. Kami mohon terang dari Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami terima
sungguh-sungguh akan menjadi bekal atas hidup kami, menjadi kekuatan yang menjadi terang bagi kami, sehingga kami terus mampu untuk melanjutkan kehidupan kami dengan tetap percaya akan setiap janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkenan berkata-kata kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saat ini kita masih di dalam suasana peringatan Paskah, di mana kita juga menanti-nantikan peringatan kenaikan Tuhan Yesus, juga peristiwa turunnya Roh Kudus yang menjadi anugerah bagi setiap orang percaya kepada Kristus, bahwa di dalam penyertaan Roh Kudus Dialah sang penghibur yang memberikan kekuatan atas hidup kita untuk melanjutkan hidup dan setiap keadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19, yang ini masih menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Kristus, di mana Kristus bangkit menampakkan diri kepada para murid-muridnya untuk kembali meneguhkan, untuk kembali menguatkan, menolong kehidupan para muridnya. Sehingga para muridnya akhirnya berani bangkit, melanjutkan kehidupan dan tugas panggilannya. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 21, dan jika memungkinkan Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari tayangan slide kita. Dan saya mohon untuk WL, singer juga membawa mic supaya nanti suaranya bisa didengar. Bisa juga membuka HP Bapak Ibu yang memiliki aplikasi Alkitab elektronik ya. Bisa dibuka juga, boleh. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kita akan membaca bergantian seperti biasa, supaya kita juga terbiasa untuk membaca firman Tuhan, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, demikian selanjutnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di dalam kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak tahu. dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu." Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Kata Yesus Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak.
Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah Ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita lanjut ayat 15 dan seterusnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang-orang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak dikehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema yang kita renungkan dalam ibadah ini adalah Tuhan Yesus hadir dalam setiap kesulitan hidup. Tuhan Yesus hadir dalam setiap kesulitan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dengan kesulitan, itu adalah sesuatu yang membawa beban di dalam kehidupan pribadi seseorang. Dan tentu berbagai macam hal yang bisa menjadi sebab kesulitan dialami oleh seseorang. Tetapi bagaimana ketika seseorang itu dihadapkan dengan kesulitan itu? Dan terkhusus sebagai orang percaya, bagaimana sikap iman yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya? Ketika orang percaya itu dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang bernama Edwin Suryajaya. Sebut saja berinisial Pak S. Dia memang hidup di tengah keluarga pembisnis. Pada mulanya memang bisnis yang dilakukan oleh keluarganya itu cukup berhasil, sukses. Sehingga keluarga tersebut bisa merasakan berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat yang besar. Tetapi suatu saat bisnis keluarganya itu bangkrut. Habis-habisan apa yang dimiliki oleh keluarga Pak S ini. Bahkan dia untuk menghidupi istri dan anak-anaknya saja tidak mampu. Memberikan kebutuhan hidup sehari-hari untuk makan sulit, apalagi untuk kebutuhan yang lain. Lalu apakah di tengah situasi dan kondisi yang sulit secara ekonomi seperti ini, Pak S tidak memiliki pengharapan lagi? Karena memang sudah bangkrut, modal habis. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dalam kondisi yang sulit seperti itu, Pak S tetap memiliki satu perjuangan untuk kembali bangkit di tengah kesulitan yang dialaminya.
Sehingga suatu saat Pak S ini mendengar ada tender PT Telkom pada waktu itu. Sehingga dia ingin coba untuk daftar sebagai perusahaan yang bisa mendapatkan tender tersebut. Maka ketika dia mengajukan proposalnya kepada Telkom, ya otomatis ya apa yang dia lakukan ini menjadi bahan tertawaan dari perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sehingga akhirnya temannya mengatakan, waduh percuma Anda itu ingin memenangkan tender, daftar di tender ini. Karena pasti Anda itu kalah. Seberapa besar perusahaan Anda bangkrut. Anda tidak punya cukup modal untuk bisa memenangkan tender itu. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika Pak S ini berani memberikan penawaran tender tidak sebesar yang ditawarkan oleh perusahaan besar lainnya, maka dia akhirnya terpilih untuk memenangkan tender dari Telkom itu. Dan pada akhirnya melalui tender yang besar itu, sedikit demi sedikit kehidupannya sudah mulai membaik. Dia bisa kembali menghidupi keluarganya, mencukupi kehidupan keluarganya. Usahanya menggeliat kembali, usahanya bertumbuh kembali, dan pada akhirnya mereka menjadi pembisnis yang berhasil, pembisnis yang sukses. Tentu hal-hal semacam ini di luar dugaan. Ketika dinalar, ketika dipikir secara manusiawi tentu tidak mungkin. Akhirnya Pak S ini bisa kembali bangkit dan menjadi seorang pembisnis yang berhasil. Karena memang sudah gagal total. Ternyata ketika Tuhan membalikkan semua itu karena kasih karunia-Nya kepada anak-anak yang betul menaruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita ini nampaknya Petrus dan murid-murid yang lain bermaksud kembali untuk menangkap ikan. Dia ingin mengisi waktunya daripada Petrus dan rekan-rekannya ini hanya duduk diam. Dia ingin mendapatkan ikan untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Mereka harus mandiri. Sekalipun Yesus yang sudah bangkit itu sudah menampakkan diri kepada mereka, tetapi di dalam setiap waktu mereka tidak bisa secara langsung bertemu dengan Yesus terus-menerus. Karena Yesus ketika sudah bangkit bertemu dengan mereka itu sesekali, juga tidak dalam kurun waktu yang panjang. Ketika Yesus sudah bertemu dengan mereka beberapa kali, Yesus lalu menghilang. Apa maksud Tuhan? Apakah lalu Tuhan meninggalkan para murid-Nya di tengah keadaan kehidupan yang saat itu masih kondisi labil? Tidak. Tuhan Yesus bermaksud supaya para murid-Nya ini berani melangkah untuk berjuang. Para murid-Nya ini lalu bisa menunjukkan satu sikap kemandirian yang penuh. Karena ketika mereka bersama dengan Tuhan, mereka selalu merasakan berbagai macam pelayanan-pelayanan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan selalu sediakan. Saat mereka membutuhkan makan dan minum, Tuhan menyediakan. Saat mereka harus memberi makan banyak orang, Tuhan menyediakan. Saat mereka tidak punya uang, Tuhan Yesus juga menyediakan. Inilah saatnya Petrus dan rekan-rekannya belajar untuk memandirikan kehidupan mereka. Akhirnya Petrus mengatakan kepada murid-murid yang lain, aku ingin mencari ikan. Dan murid-murid yang lain pun mengikuti ajakan Petrus tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka semalaman mencari ikan di tengah Danau Tiberias, nol zong. Tidak mendapatkan apa-apa. Apakah mereka memang tidak bisa mencari ikan? Apakah lalu mereka sudah lupa dengan bakat dan kemampuan mereka?
Yang dulu mereka memang seorang nelayan yang luar biasa, nelayan yang hebat, nelayan yang pinter. Tidak. Keberuntungan belum bersama mereka pada waktu itu. Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Mereka sudah berusaha menebarkan jala ke kanan, ke kiri, mencari tempat yang dalam, tetap tidak berhasil. Ya. Ini juga merupakan satu gambaran bahwa tidak serta-merta kehidupan itu harus terus berhasil. Kadang-kadang juga harus mengalami kegagalan, kadang-kadang juga harus mengalami keterpurukan, kondisi-kondisi yang sulit harus juga dialami. Tentu mereka ketika tidak mendapatkan hasil, hanya capek yang didapatkan. Lelah, lapar, semalaman sudah bergelut, mencari ikan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apakah mereka putus asa? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka putus asa, mereka sudah kapok, mereka sudah tidak mau menebarkan jala lagi. Sehingga ketika mereka mulai beranjak, membawa perahu mereka ke pantai, tiba-tiba ada seorang pribadi yang berdiri di pinggir pantai itu. Dan pribadi itu mengatakan kepada mereka supaya mereka menebarkan jalannya lagi. Tanpa pikir panjang, siapa yang memerintah itu? Mereka mengikuti petunjuk itu. Sebenarnya secara nalar enggak mungkin. Cari ikan di tempat yang dalam saja enggak dapat, apalagi mereka sudah mulai ke pinggir. Apakah lalu menebarkan jala di pinggir mereka akan mendapat ikan? Mereka enggak berpikir itu. Mereka enggak berpikir cara manusiawi. Prinsip mereka ketika mereka menerima satu perintah, mereka taat kepada perintah itu. Lalu mereka menebarkan jala mereka. Dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka hidup di dalam ketaatan kepada firman, kepada perkataan itu, mereka berhasil. Mereka mendapatkan ikan yang besar-besar dan jumlahnya sangat banyak. Ini tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan ikan yang sedemikian banyak. Yang berarti adalah bahwa memang Tuhan itu menjadi sumber hidup dan sumber penghidupan, sumber berkat di dalam kehidupan orang percaya. Maka akhirnya ketika mereka mengalami satu peristiwa itu, sadarlah mereka. Siapa yang memerintahkan itu? Yohanes mengatakan itu Yesus, itu Tuhan. Petrus yang pada waktu itu tidak mengenakan baju lengkap. Dia segera mengenakan bajunya, dia terjun ke danau itu, dia berenang, segera menghadap Tuhan. Dan apa yang sudah dipersiapkan Tuhan di situ? Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan hidup mereka. Mereka lapar, mereka haus. Tuhan sudah menyediakan makanan, roti, ada berapa ikan juga. Tuhan begitu peduli. Tuhan begitu mengasihi mereka, memperhatikan mereka, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka selain mendapatkan berkat ikan yang berlimpah, mereka mendapatkan makanan untuk fisik mereka. Tidak hanya spiritual yang diberikan Tuhan, kekuatan di dalam roh, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan bagi fisik mereka. Inilah anugerah dan kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan para muridnya. Jika dengan mengalami satu peristiwa pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, inilah yang akan membekali para muridnya ini terus berani melangkah. Dan pada waktu itu memang Petrus perlu untuk dikuatkan kembali, diteguhkan kembali komitmennya, karena hatinya masih ada beban yang berat. Ketika Petrus menyangkal Yesus, ketika Petrus tidak mengakui siapa Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan dan gurunya, dia merasa bersalah dan berdosa begitu besar. Sehingga Tuhan Yesus kembali memanggil Petrus secara pribadi, secara personal, menguatkan kembali Petrus supaya Petrus tidak lagi mengingat berbagai macam beban-beban yang ada di dalam hatinya,
Tetapi Petrus kembali di dalam komitmen awal untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi pengikut Yesus yang selalu hidup di dalam ketaatan kepada Kristus, melanjutkan tugas dan karyanya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kehidupan kita yang kita jalani pun itu juga mengalami berbagai peristiwa. Terkadang segala sesuatu seakan berjalan lancar, berjalan mulus, berjalan baik, berjalan dengan berhasil. Usaha-usaha, pekerjaan, semuanya diberkati Tuhan. Keluarga hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Tetapi terkadang di satu sisi, di lain waktu, mau tidak mau, setiap orang juga mengalami masa-masa sulit. Masa-masa yang begitu kritis, masa-masa yang gagal, masa-masa yang berat, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Mungkin pada saat kehidupan kita merasakan sedang berhasil, sukses, lancar, anak cucu kita semuanya diberkati Tuhan. Mudah orang merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan begitu luar biasa di dalam memberkati, menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi masihkah kita merasakan Tuhan tetap hadir di dalam hidup kita manakala kehidupan kita sedang dalam masa-masa sulit, masa-masa yang berat. Ketika kita sungguh-sungguh tetap merasakan bahwa Tuhan itu tetap hadir, tetap ada, tetap menyertai kita di tengah kehidupan kita yang sulit dan berat, maka kita bisa kita pastikan kita menjadi orang percaya yang tetap bertahan, menjadi orang percaya yang kuat, menjadi orang percaya yang tangguh untuk terus menjalani perjuangan kehidupan kita sesulit apapun itu. Tetapi ketika kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi seorang pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang lelah di dalam melanjutkan proses kehidupan yang berat ini. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk meneladani para murid, yakni di saat kesulitan itu kita hadapi, mari kita tetap taat, mari kita tetap setia kepada Tuhan, mari kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai adanya kesulitan itu lalu kita menyerah, lalu kita kalah, lalu kita lelah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita diajak untuk terus memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita di tengah kesulitan kita. Bahkan Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita, menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, manakala kita tidak menjadi lemah, manakala kita tidak menjadi lelah. Mari kita terus bangkit dan berpengharapan menjalani hidup, menjalani karya, menjalani pekerjaan kita untuk selalu juga merasakan Tuhan hadir di dalam hati kita, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dia Sang Immanuel, di dalam penyertaan Roh Kudus, maka kita melangkah maju, terus melangkah dalam kehidupan, menyongsong kehidupan yang penuh harapan. Tuhan hadir menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu mengerti setiap keadaan kami, yang selalu peduli terhadap kami. Bahkan ketika kami harus menghadapi masa-masa kritis, kesulitan, kegagalan, keterpurukan hidup, Engkau bersama dengan kami, merasakan seberapa berat setiap beban dan kesulitan hidup kami. Engkau Tuhan yang mampu untuk menyatakan kuasa dan pertolongan atas hidup kami, sehingga kami selalu ingin merasakan kehadiran Tuhan. Kami selalu ingin merasakan penyertaan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami terus berpengharapan hidup di dalam sukacita,
dan damai sejahtera. Karena hidup kami sudah Engkau jamin. Setiap kesusahan, kesengsaraan, penderitaan kami Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Untuk kami beroleh kebahagiaan dan kemuliaan saat kami masih di dunia. Juga ketika Engkau memanggil kami untuk bersama Engkau di dalam kemuliaan surga. Saat ini Tuhan kami bawa anak-anak-Mu yang sedang menghadapi penderitaan, kesusahan, keluarga Bapak Joko dan cucu-cucunya, yang tentu saat ini masih merasakan kesusahan dan kedukaan yang begitu dalam, karena Engkau sudah memanggil Swargi Bapak Teddy menghadap Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa di tengah duka cita dan penderitaan kesusahan yang dialami, Engkau hadir bersama-sama dengan Pak Joko dan cucu-cucunya, sehingga tetap mampu untuk menanggung setiap duka cita kesusahannya dan terus bergantung penuh di dalam kuat kuasa dan pengharapan yang dari Tuhan. Tuhan akan mengakhiri setiap duka cita dan kesusahan, mengganti di dalam sukacita, anugerah dan berkat. Kami juga menyerahkan saudara kami, Mas Adi, yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menjaga dan melindungi Mas Adi. Sekalipun kendaraan harus rusak. Dan Tuhan akan memberikan berkat, pertolongan untuk Mas Adi dan keluarga. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan hidup, masa-masa sulit mereka. Kami percaya Tuhan hadir untuk menyertai saudara-saudara kami, menguatkan, meneguhkan, sehingga mereka tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan sampai waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan tercurah bagi saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan untuk para sesepuh kami, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, panjang usia, sehingga di masa tua tetap berbuah, mendampingi anak-anak cucu, mendoakan anak-anak dan cucu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan akan berkati sehingga anak-anak kami bertumbuh sebagaimana mestinya. Masa depan anak-anak kami serahkan di dalam genggaman tangan Tuhan. Mereka yang ada di bangku sekolah, yang ingin mendapatkan pekerjaan dan jodoh, semua Tuhan anugerahi dengan berkat dan pertolongan. Setiap keluarga milik Tuhan di tempat ini, di gereja ini, Tuhan senantiasa juga akan menyertai setiap hari. Tuhan akan menjauhkan dari setiap cobaan, godaan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, memberkati setiap usaha pekerjaan kami semuanya, sehingga melalui setiap pekerjaan itu Tuhan memberikan berkat, memberikan kecukupan untuk setiap keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini, di GKJ Ngadirjo. Tuhan akan berkati ketika pelayanan kami di era endemi ini sudah semakin kami penuhi. Tuhan juga senantiasa akan menolong, menjauhkan dari setiap cobaan, bahkan sakit penyakit, sehingga pelayanan bisa terus dikerjakan, dilakukan, banyak jiwa yang beroleh sukacita Tuhan. Demikian Tuhan, ketika kami juga merancang adanya perayaan penutupan masa Paskah Pentakosta HUT GKJ Ngadirjo yang ke-32 di tahun ini. Biarlah Tuhan juga akan berkati setiap persiapan yang kami lakukan, sehingga perayaan tersebut menjadi momen bagi kami untuk kembali mengingat akan penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan bergereja di GKJ Ngadirjo ini. Sehingga seluruh jemaat Tuhan terus menyerahkan hidup di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami, Tuhan berkati dan pulihkan. Yayasan-yayasan juga Tuhan tumbuh kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kami akhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai, jauhkan dari setiap cobaan, godaan, hingga kami boleh sampai dengan sukacita, selamat, berpengharapan, merasakan kehadiran Tuhan setiap saat dan waktu. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu peka dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pujian, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, gugur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan ulang pujian kita, bahwa Yesus anak Allah yang hidup, memberkati dan menolong kita, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, gugur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, terus dan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di dalam segenap kehidupan kita dan keadaan kita. Pulang dalam damai sejahtera-Nya dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi, menguatkan,
melestarikan kesehatan dalam kehidupan saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.